semua, di video kali ini kita akan membuat santan sekaligus menjelaskan konsep kimia yang ada di dalam proses pembuatannya. Santan merupakan koloid jenis emulsi, yaitu koloid yang terbentuk dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lainnya. Dalam santan, lemak atau minyak dari kelapa tersebar dalam air. Walaupun terdiri dari minyak dan air yang sebenarnya sulit bercampur, santan dapat membentuk emulsi karena adanya komponen tertentu dari kelapa yang membantu menjaga tetesan lemak agar tetap tersebar dalam air. Nah, sekarang kita akan menunjukkan proses pembuatannya dan menjelaskan apa yang terjadi secara kimia pada setiap tahapnya. Bahan yang kita gunakan adalah 1 butir kelapa yang agak tua yang sudah diparut sekitar 400 gram dan juga 600 ml air panas. Memilih kelapa yang agak tua karena daging buahnya mengandung cukup banyak minyak atau lemak yang menjadi komponen penting dalam pembentukan emulsi santan. Tujuan kelapa diparut adalah untuk memperbesar luas permukaan daging kelapa. Dengan begitu, air akan lebih mudah kontak dengan jaringan kelapa dan membantu melarutkan atau membawa keluar komponen yang terdapat di dalamnya, termasuk lemak. Setelah itu, kelapa yang sudah diparut kita siram dengan 600 ml air panas. Air panas membantu proses ekstraksi. Panas membuat lemak dari jaringan kelapa lebih mudah keluar, sementara air dapat membawa komponen-komponen yang larut atau tersuspensi dari daging kelapa. Setelah diberi air panas, kita aduk sambil ditekan-tekan menggunakan sendok kayu. Proses menekan dan mengaduk membantu memecah jaringan kelapa sehingga lebih banyak lemak yang keluar. Lemak tersebut kemudian membentuk tetesan-tetesan air kecil yang tersebar dalam air. Selanjutnya, kelapa parut kita peras untuk mengeluarkan cairan santannya. Kemudian, santan disaring untuk memisahkan cairan dari ampas kelapa. Disinilah kita mendapatkan campuran yang mengandung air dan tetesan lemak dalam ukuran yang sangat kecil. Karena tetesan lemak tersebut tersebar dalam air dan tidak langsung menyatu kembali, campuran ini termasuk emulsi, yaitu salah satu jenis koloid. Setelah disaring, kita mendapatkan santan encer yang siap digunakan. Santan bukan hanya bahan makanan, tetapi juga contoh koloid yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, air menjadi medium pendispersi, sedangkan lemak atau minyak dari kelapa menjadi fase terdispersi. Jika santan tidak langsung digunakan, santan dapat dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan dibekukan di freezer agar lebih tahan lama. Jadi melalui pembuatan santan ini, kita bisa melihat secara langsung penerapan konsep koloid emulsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan jenis produknya santan kelapa berbentuk cair, warna putih. Diperoleh dari kelapa parut yang diperas dengan air. Jenis koloid santan termasuk koloid jenis emulsi. Fase terdispersinya minyak atau lemak. Medium pendispersinya air. Jadi, santan adalah emulsi minyak dalam air. Sifat koloid yang berperan. Yang ke-1, efek Tyndall. Partikel koloid dapat menghamburkan cahaya. Yang kedua, gerak Brown. Partikel koloid bergerak acak sehingga tidak cepat mengendap. Yang ketiga, emulsifikasi. Lemak atau minyak dapat tersebar dalam air membentuk santan. Proses pembentukan koloid. Minyak atau lemak dari kelapa terpecah menjadi butiran halus. Butiran tersebut tersebar merata dalam air. Terbentuklah sistem koloid atau emulsi, yaitu santan. Santan adalah contoh koloid jenis emulsi, yaitu lemak atau minyak kelapa yang terdispersi dalam air. Santan memiliki sifat-sifat koloid dan terbentuk melalui proses emulsifikasi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.